Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pastor Christian Gaul, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, hari ini 25 Maret 2021, Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, suatu peristiwa ketika malaikat Gabriel mengunjungi seorang perawan bernama Maria untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Perayaan ini menjadi sedemikian penting karena berhubungan dengan Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang akan lahir dengan kuasa Roh Kudus. Pada perayaan ini, bahan permenungan paling indah adalah apa yang disebut sebagai Fiat Maria, yang isinya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria sebenarnya pada mulanya bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang gadis muda yang hidup di suatu kampung yang sangat sederhana. Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupannya. Namun, seorang yang biasa-biasa saja ternyata teramat berharga di hadapan Tuhan. Dia terpilih dari antara seluruh wanita untuk ikut serta dan berperan dalam rencana keselamatan Allah. Malaikat Gabriel mengunjungi Maria secara tiba-tiba. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," yang diucapkan malaikat Gabriel di awal pertemuan mereka juga mengawali keterkejutan Maria. Dalam kunjungan ini, Gabriel menyampaikan rencana Allah
untuk menjadikannya sebagai ibu dari seorang anak laki-laki yang kelak harus diberi nama Yesus. Yesus ini akan dikandung dari Roh Kudus sebab dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi yang akan meraja untuk selama-lamanya. Pesan dari malaikat Gabriel ini merupakan kabar keselamatan yang membawa sukacita kepada seluruh umat manusia meskipun disampaikan kepada Maria. Selain itu, kesediaan dan kerelaan Maria menerima tanggung jawab itu juga menjadi kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Sebab oleh karena Maria, martabat manusia semakin ditinggikan di hadapan Allah. Maria bukanlah gadis polos yang serta-merta menerima apa saja yang didengarnya. Setelah menerima pesan sukacita itu, Maria masih sempat berdialog dengan Gabriel, meminta penjelasan bagaimana semua itu akan terjadi. Dan malaikat Gabriel menjawab dengan sangat singkat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria luluh dan akhirnya percaya bahwa dia tidak sendirian menanggung dan mewujudkan rencana besar itu. Maria percaya bahwa dia hanyalah seorang hamba yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 9 bulan kemudian, Maria melahirkan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, Sang Penyelamat dunia, Sang Penyelamat manusia. Peran Maria yang sedemikian besar dalam sejarah keselamatan umat manusia terwujud karena imannya yang teguh. Santa peran Maria menunjukkan bahwa beriman berarti percaya dan pasrah pada penyelenggaraan Tuhan. Dia juga menunjukkan bahwa beriman harus dengan hati, bukan dengan pikiran atau rasionalitas. Kebanyakan orang beriman dengan rasional sehingga mereka tidak lagi mampu menyerah pada rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan seringkali tidak masuk akal. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan pikiran, manusia tidak akan pernah menikmati sukacita dari Allah. Dalam situasi yang terjadi sekarang, saudara-saudari sekalian, cara beriman Maria itu sangat tepat untuk diikuti. Situasi pandemi yang tampaknya masih akan berlangsung lama turut mempengaruhi keberimanan setiap orang. Pembatasan-pembatasan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam berbagai gerak kehidupan, termasuk kehidupan menggereja, tampaknya mampu mengubah cara beriman banyak orang. Kemungkinan negatif yang barangkali terjadi adalah bahwa akan ada orang yang berpikir, di mana Tuhan pada saat pandemi ini terjadi? Dan perlahan-lahan merasa nyaman untuk tidak berelasi dengan Tuhan. Kekaburan akan peran Tuhan semakin mudah merasuki pribadi setiap orang, sehingga peran pikiran akan semakin menonjol. Akibatnya, karya cinta kasih dan keselamatan Tuhan dicari bukan lagi dengan hati, melainkan dengan pikiran. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita sekaligus menjadi kabar sukacita itu sendiri. Kabar sukacita apa yang hendak diwartakan? Bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam kesusahan. Dia pasti berbuat sesuatu dengan caranya yang kerap kali tidak dapat diduga oleh manusia.
Serentak dengan itu, Tuhan meminta keterbukaan dan kesediaan setiap orang untuk tetap bersabar, senantiasa melakukan kebaikan dan cinta kasih, percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Maria juga tidak sepenuhnya paham tugas yang dibebankan ke pundaknya, tetapi hanya karena dia menjawab iya, keselamatan itu dapat dinikmati segenap manusia. Sekarang ini, saudara-saudari, kita dapat menjadi Maria yang nyata. Jika kita memiliki kerendahan hati dan mau berserah penuh kepada Allah. Dengan kerendahan hati, kita mampu memikul tanggung jawab besar yang dibebankan Tuhan, yakni mewartakan kebenaran dan cinta kasih-Nya. Dengan mau berserah kepada Tuhan, maka kita mendahulukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, juga bukan kehendak kita. Semoga melalui perayaan hari ini dan permenungan hari ini, kita membuka hati untuk menerima kabar sukacita, menjadi kabar sukacita itu sendiri, dan mewartakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Dan semoga Santa Maria mendoakan kita, dan Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Salam sejahtera, salam damai, salam kebaikan.